Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang proses anggaran. Penganggaran perusahaan dapat didefinisikan sebagai proses penyusunan anggaran yang dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam rangka memperoleh laba. Anggaran kerap diartikan secara luas sebagai suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam konsep ini, anggaran dapat berupa rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Syarat-syarat anggaran agar mudah untuk mencapai keberhasilan adalah yang pertama, fleksibel. Artinya, anggaran tidak boleh mendominasi bisnis. Dalam pelaksanaannya, seharusnya terdapat suatu kebijakan yang membolehkan untuk melakukan sedikit perubahan, sehingga anggaran tidak dipaksakan atau tidak terlalu kaku. Dengan syarat fleksibel ini, diharapkan semua peluang menguntungkan dapat dimanfaatkan, walaupun peluang tersebut tidak terdapat dalam anggaran. Selanjutnya adalah realistis. Untuk merencanakan dan mengendalikan laba, manajemen harus realistis dan menghindari optimisme yang berlebihan atau tidak berdasar. Kecermatan dalam menentukan sasaran-sasaran anggaran untuk penjualan, harga, tingkat produksi, biaya, pembiayaan, modal, dan produktivitas menentukan kegunaan anggaran. Untuk itu, tujuan-tujuan perusahaan dan sasaran spesifik dalam anggaran harus menunjukkan harapan yang realistis. Artinya, ada kemungkinan bahwa anggaran yang disusun tersebut bisa tercapai. Kemudian, continue, yaitu perencanaan sebagai fungsi pertama manajemen harus dilakukan secara kontinu atau terus-menerus. Dengan berlalunya waktu, perusahaan perlu melaksanakan perencanaan ulang dan membuat rencana-rencana baru. Dalam proses umpan balik yang berjalan kerap memerlukan rencana baru untuk memperbaiki kinerja, menghadapi kejadian yang tidak diduga, mengambil kesempatan dari perkembangan baru, dan sebagainya. Gambaran umum dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada bagian berikut. Yang pertama ada identifikasi dan evaluasi variabel eksternal. Tim manajemen bertugas untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan internal, di mana individu bekerja bersama dengan kelompok, yang bertujuan untuk mencapai kinerja yang efisien sesuai dengan tujuan perusahaan. Selain itu, manajemen juga perlu memahami faktor-faktor eksternal yang dinamis dan kemudian mencoba mengharmonisasikan antara faktor internal dengan faktor eksternal. Faktor eksternal di sini juga sangat berpengaruh bagi keberhasilan perusahaan, termasuk dalam menganalisis peluang dan tantangan yang kemungkinan terjadi. Faktor eksternal perusahaan atau variabel eksternal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar dan berpengaruh langsung terhadap eksistensi perusahaan. Sebagai contoh, faktor sosial, pesaing, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi politik, kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada pengembangan tujuan umum perusahaan. Jadi sebelum melakukan perumusan strategi, perusahaan harus mengawali dengan merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan umum perusahaan harus mengemukakan visi, misi, keyakinan dasar, dan nilai-nilai dasar perusahaan. Pernyataan dari tujuan umum ini biasanya tidak menspesifikasi secara kuantitatif karena masih bersifat umum. Dan selanjutnya adalah pengembangan sasaran khusus perusahaan. Perusahaan akan menyusun tujuan selanjutnya berupa perumusan dasar dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan secara eksplisit. Tujuan dari tahap sasaran dalam proses anggaran ini adalah mengarahkan pernyataan dari tujuan umum ke fokus yang lebih tajam dan untuk mentransformasikan informasi umum kepada informasi perencanaan yang lebih spesifik.
Jadi di sini akan lebih ke fokus usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan. Dan selanjutnya adalah pengembangan dan evaluasi strategi perusahaan. Strategi mengspesifikasikan bagaimana merinci rencana serangan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan secara operasional. Strategi perusahaan adalah sasaran dasar, cara, dan taktik yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan. Tujuan dari pengembangan dan penyebaran strategi perusahaan adalah untuk mencapai tujuan umum yang direncanakan dan sasaran spesifik. Selanjutnya adalah instruksi perencanaan manajemen eksekutif. Instruksi perencanaan eksekutif yang dikeluarkan manajemen tingkat atas mengkomunikasikan materi perencanaan yang diperlukan secara tingkatan manajemen untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan perencanaan strategis dan perencanaan praktis. Perencanaan ini dimaksud adalah dalam hal penyusunan anggaran di masa sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya adalah persiapan dan evaluasi perencanaan. Konsep anggaran mencakup suatu pendekatan yang sistematis dan terintegrasi untuk membuat perencanaan proyek, perencanaan praktis, dan perencanaan strategik. Jadi dalam hal ini perlu dilakukan persiapan-persiapan dalam perencanaan sebuah proyek atau sebuah pekerjaan. Dan selanjutnya adalah pengembangan dan persetujuan rencana strategis dan taktis. Setelah manajer dari berbagai lini memberikan instruksi perencanaan kepada manajemen bawahan dan rencana proyek, maka manajer dari berbagai lini ini harus bertanggung jawab untuk memulai intensifnya untuk mengembangkan rencana laba secara strategis dan secara taktis. Dan selanjutnya, pelaksanaan rencana. Pelaksanaan rencana manajemen yang telah dikembangkan dan disetujui dalam proses perencanaan melibatkan fungsi manajemen, yaitu pengarahan bawahan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Dan yang berikutnya adalah penggunaan laporan kinerja periodik. Setelah perencanaan diimplementasikan selama periode tertentu, maka diperlukan laporan kinerja periodik. Laporan ini dibuat oleh bagian akuntansi berdasarkan laporan bulanan yang mencakup masalah laporan aktual, membandingkan kinerja dengan perencanaan, kemudian memperlihatkan setiap perbedaan sebagai varian kinerja yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dan selanjutnya adalah penggunaan anggaran biaya yang fleksibel. Anggaran fleksibel memberikan informasi yang realistis mengenai anggaran yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah anggaran untuk berbagai macam volume output dan tingkat aktivitas dalam setiap tanggung jawab. Dengan adanya anggaran yang fleksibel, kendala-kendala yang yang dihadapi oleh perusahaan dapat diminimalkan. Artinya, anggaran itu tidak bersifat kaku, bisa menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di mana perusahaan tersebut berada. Dan selanjutnya adalah penerapan tindak lanjut. Tindak lanjut ini merupakan bagian dari pengendalian, di mana pengendalian efektif adalah adanya tindak lanjut terhadap temuan-temuan atau terhadap varian yang terjadi antara perencanaan dengan aktual. Ketika kita sudah mengetahui terjadi penyimpangan, maka dapat diambil keputusan tidak lanjut mengenai penyimpangan tersebut. Apakah masih bisa ditoleransi atau tidak? Selanjutnya akan diserahkan kepada keputusan manajemen. Jika dilihat dari segi fungsi manajemen, bagian yang pertama sampai dengan 8 ini merupakan fungsi perencanaan. Sedangkan bagian 9 dan 10 merupakan fungsi pengarahan dan yang terakhir merupakan fungsi pengendalian. Dan jika dilihat dari segi tanggung jawab, maka untuk yang poin pertama sampai dengan ke-6 ini menjadi tanggung jawab dari top manajemen. Sedangkan untuk yang ke-6 sampai 8 ini menjadi tanggung jawab middle management.
Dan untuk poin yang ke-9, 10, dan 11, ini akan menjadi tanggung jawab dari semua lini manajemen. Namun keberhasilan sebuah anggaran bukan hanya bagaimana bentuk dari anggaran tersebut dan bagaimana anggaran tersebut direncanakan, namun juga dipengaruhi oleh bentuk daripada struktur organisasi perusahaan. Ini merupakan contoh dari struktur organisasi perusahaan, di mana di sini ada direktur utama, inilah yang namanya top management. Kemudian ada direktur pemasaran, direktur produksi, direktur keuangan, dan direktur umum. Ini yang disebut dengan middle management. Kemudian ada manager, ini disebut dengan low management. Jadi antar bagian ini, antara pemasaran, produksi, keuangan, dan umum, pada saat penyusunan anggaran mereka harus saling berkoordinasi. Sebagai contoh, direktur pemasaran dalam penyusunan anggaran pemasaran tentu dia harus memperhatikan berapa produk yang dihasilkan dari departemen produksi sini. Seandainya produksi menghasilkan 1000 unit, berarti yang akan dipasarkan di sini juga harus 1000. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kemudian bagian pemasaran juga perlu berkoordinasi dengan bagian keuangan terkait dengan biaya yang dilakukan untuk melakukan pemasaran. Selain itu juga harus berkoordinasi dengan bagian umum terkait dengan persediaan SDM untuk melakukan kegiatan pemasaran ini. Begitu juga direktur produksi, dia akan berkoordinasi dengan bagian keuangan karena dia memerlukan biaya untuk melakukan produksi. Kemudian juga akan berkoordinasi dengan bagian umum terkait kebutuhan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Begitu juga untuk direktur keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bagian umum terkait dengan masalah personalia yang diperlukan dalam mengelola keuangan ini. Dan direktur umum di sini juga harus mensupport semua unit yang ada, termasuk kesediaan dari sumber daya manusia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing unit. Dengan demikian, antar hubungan atau antar lini di sini dalam proses penyusunan anggaran harus saling berkoordinasi agar tercapai anggaran yang dapat dengan mudah dicapai atau direalisasikan oleh manajemen. Baik itu bagian pemasaran, bagian produksi, bagian keuangan, maupun bagian